Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah psikopatologi izin untuk memaparkan materi yang akan membahas mengenai gambaran psikologis individu dengan kecenderungan kleptomania. Untuk itu, mohon disimak videonya ya teman-teman. Terima kasih. Orang-orang dengan gangguan impuls berpotensi bahaya, perasaan tidak mampu mengendalikan dorongan tersebut, dan mengekspresikan suatu perasaan putus asa bila perilaku tersebut dihalangi. Salah satu contoh gangguan pengendalian impuls adalah kleptomania. Kleptomania menggambarkan seseorang yang kesulitan untuk mengendalikan diri ketika melihat benda di rumah atau tempat orang lain. Dari hal tersebut, rumusan masalah yang dapat ditentukan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Adapun beberapa tujuan tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu gangguan impuls dan gejalanya. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian kleptomania. Yang ketiga, untuk mengetahui diagnostik dari kleptomania. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kleptomania. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana cara menangani kleptomania. Lalu, apa sih gangguan pengendalian impuls itu? Gangguan pengendalian impuls atau yang disebut juga dengan gangguan kontrol impuls adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mengendalikan emosi atau perilaku. Adapun gejala-gejala umum yang menunjukkan gangguan pengendalian impuls adalah seperti berbohong, suka mencuri atau kleptomania, merusak properti, menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, baik secara fisik maupun verbal, menyakiti orang lain dan hewan, menarik rambut, alis dan bulu mata, serta makan secara berlebihan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke pembahasan inti. Sebenarnya apa sih kleptomania itu? Kleptomania merupakan suatu kondisi mental di mana orang dengan kondisi tersebut tidak mampu menahan dorongan untuk mengambil tanpa izin suatu benda. Biasanya, benda yang diambil sebetulnya tidak dibutuhkan dan umumnya tidak bernilai tinggi. Teori psikoanalisa mengaitkan tindakan mencuri kompulsif dengan trauma masa kecil dan pengabaian atau tindak kekerasan oleh orang tua, dan perilaku mencuri merupakan simbol dari memiliki kembali masa kecil yang hilang. Adapun kriteria diagnostik kleptomania menurut DSM-V yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kegagalan yang berulang dalam menahan hasrat untuk mencuri objek yang tidak dibutuhkan untuk keperluan pribadi. Yang kedua, adanya dorongan yang meningkat sesaat sebelum melakukan tindakan mencuri. Yang ketiga, adanya perasaan senang, terpenuhi, dan puas sesaat setelah melakukan tindakan mencuri. Yang keempat, tindakan mencuri tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, dan bukan pula sebagai respon terhadap delusi atau halusinasi. Dan yang terakhir adalah tindakan mencuri tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan conduct disorder, manic episode, atau antisocial personality disorder. Selanjutnya adalah faktor penyebab kleptomania. Penyebab kleptomania tidak diketahui secara pasti, namun kleptomania diduga berkaitan dengan: pertama, gangguan pada serotonin. Senyawa kimia otak ini menjaga keseimbangan suasana hati dan emosi. Kadar serotonin yang rendah
cukup sering ditemui pada mereka yang memiliki kecenderungan perilaku impulsif. Kedua, ada gangguan kecanduan. Tindakan pengutilan barang dapat memicu produksi dopamin, senyawa kimia otak yang menimbulkan rasa kepuasan. Sebagian orang mencari kepuasan dari perilaku tersebut terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah sistem opioid otak riwayat keluarga. Dorongan kleptomania diatur oleh sistem opioid pada otak. Adanya ketidakseimbangan pada sistem ini dapat meningkatkan kesulitan untuk menahan dorongan. Lalu yang terakhir adalah memiliki gangguan jiwa lainnya. Individu dengan gangguan kleptomania umumnya memiliki gangguan jiwa lainnya, seperti gangguan afektif bipolar, ansietas, gangguan pola makan, gangguan penggunaan zat tertentu, atau gangguan kepribadian. Berikutnya adalah gejala kleptomania. Apa saja sih gejala dari kleptomania? Beberapa gejala kleptomania yang dapat dikenali meliputi: pertama, ketidakmampuan menahan dorongan yang kuat untuk mengambil tanpa izin atau tanpa membayar benda-benda yang tidak dibutuhkan. Lalu, yang kedua adalah merasakan tekanan yang meningkat, kecemasan, atau ansietas sebelum melakukan tindakan pencurian. Lalu yang ketiga adalah merasakan kepuasan, kenikmatan, atau gratifikasi saat melakukan tindakan pencurian. Kemudian, yang keempat adalah merasakan kebencian terhadap diri sendiri, rasa bersalah, malu, atau takut setelah melakukan tindakan pencurian. Lalu yang terakhir adalah timbul kembali dorongan serta repetisi dari siklus kleptomania tersebut. Terakhir adalah penanganan kleptomania. Penanganan kleptomania umumnya melibatkan pengobatan, psikoterapi, atau keduanya. Untuk pengobatan bergantung pada adanya gangguan jiwa lainnya. Dokter akan menentukan jenis pengobatan yang perlu diresepkan. Lalu untuk psikoterapi, jenis psikoterapi yang biasa dipakai dikenal dengan terapi perilaku kognitif. Terapi ini dapat membantu seseorang dengan kleptomania mengenali nilai-nilai dan perilaku negatif yang tidak sehat untuk menggantinya dengan perilaku yang lebih sehat dan positif.